Shalom, shalom. Apa kabar semua? Kita kembali dalam Pray From Home. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami mau bersyukur bahwasanya Tuhan baik. Dan kami bisa menikmati segala kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar memperhatikan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, kekasih Tuhan, saya mau sharing satu hal yang simple dan mari kita belajar bersama-sama bahwa sehat itu murah. Sekali lagi, sehat itu murah, ya. Dan banyak orang berpikir bahwa saya mau hidup sehat. Saya ingin hidup sehat, makanya mereka mengonsumsi vitamin, mereka berolahraga, kemudian mereka memiliki waktu bekerja dan waktu istirahat dan hidup yang teratur, makan yang teratur, berkomunitas yang benar dan baik. Wow, itu great, itu luar biasa. Namun kita juga belajar, ternyata ada banyak orang berpikir sehat itu mahal. Ya harus beli makanan yang bersih, yang bagus di restoran yang mahal. Kemudian harus beli vitamin-vitamin yang harganya mahal. Dan semuanya harus teratur. Wah, itu membutuhkan biaya yang besar. Namun, satu hal, kita harus belajar bahwa ternyata sehat itu murah dan sakit itu mahal. Jadi, kita harus berpikir bahwa sakit itu mahal dan sehat itu murah. Dan jangan sampai kita salah prioritas dalam mengatur keuangan kita. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda setuju? Sehat itu murah, sakit itu mahal. Kita selidiki Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Saya baca. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ada dua hal yang bisa kita pelajari malam ini. Yang pertama, orang sakit itu banyak biayanya. Artinya sakit itu mahal. Bayangkan, orang sakit itu membutuhkan biaya yang mahal. Mungkin kalau Anda berpikir, wah saya nggak perlu biaya yang mahal. Saya sudah ditanggung sama asuransi. Beda dengan BPJS ya. BPJS standar. Dan saya dorong Anda punya BPJS. Tapi kalau yang punya asuransi apalagi bisa mengcover di kelas-kelas yang istimewa, kelas-kelas atas termasuk bisa ke luar negeri, angsuran asuransinya pun luar biasa. Memang nanti ketika sakit itu akan di-cover oleh asuransi. Tapi siapa yang mau sakit? Kalau Anda nggak punya asuransi, paling tidak punya BPJS, lumayan lah. Dan saudara bisa bayangkan, obat-obatan, vitamin-vitaminnya, dan waktu. Waktu nggak bisa diulang kembali. Uang bisa kita kumpulkan, tapi yang namanya waktu nggak bisa diulang kembali. Itu yang mahal. Sehingga ketika kita sakit, kita terbaring di rumah sakit dalam kondisi yang lemah, tidak bisa bekerja, tidak bisa produktif, tidak bisa efektif, sehingga akhirnya kita menyadari bahwa ternyata sehat itu betul-betul mahal. Merepotkan orang lain, menyusahkan orang lain, dan membuat orang cemas. Itu mahal. Dan yang paling nggak enak adalah rasa sakitnya. Walaupun kita minum penahan sakit, diberi suntikan penahan sakit, itu mahal. Saudara yang dikasih Tuhan, sakit itu mahal. Paling tidak seperti itu. Jadi saat Anda sakit, saat itu pula Anda sadar bahwa sakit itu mahal dan sehat itu murah. Mari kita coba belajar sungguh-sungguh untuk bertekad hidup sehat. Dan hidup sehat itu dimulai dari
roh, jiwa, tubuh. Bukan tubuh, jiwa, roh. Kalau roh kita sehat, itu akan memengaruhi jiwa kita sehat. Sehingga tubuh kita sehat. Namun, ini yang harus kita pelajari. Sekalipun rohnya sehat, belum tentu juga jiwanya sehat. Apalagi tubuhnya sehat. Karena untuk memiliki roh, jiwa, dan tubuh yang sehat, ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan bahwa untuk menikmati kesehatan roh, itu syarat yang pertama, kita benar-benar harus memiliki kehidupan yang benar. Jadi, syarat menikmati kesehatan dari Amsal 4 ayat 20-23 ini, kita belajar memperhatikan firman Tuhan dengan serius. Bukan soal berapa banyak ayat, berapa banyak pasal yang kita baca, kita dengar setiap hari, tapi bagaimana kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. 3M, membaca itu melihat ya, melihat, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Jadi mendengar penting, melihat penting, kemudian melakukan. Jadi ada prakteknya. Dan kita belajar memperhatikan firman Tuhan dengan serius, itu yang pertama. Yang kedua, mengarahkan telinga untuk belajar mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Jadi bukan sekedar mendengar, bukan sekedar hear, but listen. Bukan hanya mendengar sekilas, seperti di rumah saya sekarang ini, saya mendengar suara hujan, tapi fokus saya adalah firman yang saya sampaikan buat saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga belajar mengarahkan mata kita fokus kepada firman Tuhan. Artinya, ketika kita punya masalah, mata kita tidak fokus kepada masalah, tapi mulai fokus kepada Tuhan yang punya solusi untuk masalah kehidupan kita. Jadi, kita tidak mudah panik. Kita tidak mudah takut. Dan itu memang ada latihan-latihannya. Latihan-latihannya artinya begini, Tuhan izinkan kejadian-kejadian kecil terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita berespon. Ada orang karena takut jarum suntik, waktu disuntik vaksinasi COVID-19, jarumnya belum nyampe di lengan, sudah teriak-teriak, ketakutan. Kadang-kadang ada orang berlebihan ketakutannya, belum mengalami, sudah takut. Dan saudara bisa bayangkan, orang takut itu memengaruhi jiwa. Orang takut memengaruhi jantung. Jantungnya berdebar lebih kencang, lebih keras. Orang khawatir, jantungnya bekerja lebih keras. Orang yang curigaan, jantungnya berdebar lebih keras. Dan saudara, nggak enak kalau kita ini curiga, kita ini kepoan, juga sama. Membuat kita ini nggak bisa fokus, suka ngurusin orang lain, suka ceritain orang lain. Sehingga mata kita nggak fokus, mata kita ini suka cari-cari kesalahan orang. Mari, daripada kita mencari kesalahan orang, kita menyelidiki diri kita dengan firman Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku, selidiki batinku. Apa yang harus aku lakukan? Lebih baik membaca satu ayat firman Tuhan setiap hari, tapi belajar melakukan, karena kita minta rema, kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat peristiwa alam, Tuhan bisa berbicara lewat berita-berita, Tuhan bisa berbicara lewat firman Tuhan, Tuhan bisa berbicara lewat pembicara-pembicara yang sedang menyampaikan firman Tuhan buat saudara. Tuhan bisa berbicara lewat pujian dan penyembahan yang sedang kita naikkan. Dan Tuhan bisa berbicara lewat orang-orang di sekitar kita. Tuhan berusaha menarik perhatian kita supaya kita ini memperhatikan pesan-pesan Tuhan setiap hari. Apa pesan Tuhan buat saudara di hari ini? Kalau sampai malam ini saudara belum menerima, selesai acara ini, saudara minta kepada Tuhan. Dan saya nanti akan bimbing saudara berdoa bersama supaya bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas lagi. Kemudian, menyimpan firman Tuhan di hati kita. Bayangkan kita menyimpan harta benda yang mulia.
demikian pula setiap firman Tuhan taruh di bank hati kita yang terdalam. Sehingga ketika kita menghadapi masalah tantangan kehidupan, langsung muncul itu firman. Firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang memberi solusi, firman Tuhan yang membuka rahasia-rahasia kehidupan. Dan yang terakhir, belajar mempraktekkan firman Tuhan. Praktek lewat kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi. Artinya, jangan marah, jangan kecewa, jangan panik ketika ada masalah kehidupan terjadi. Karena Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendewasakan kita. Dan pesan saya, sehat itu murah, sakit itu mahal. Apalagi kalau sakit-sakitan, sangat mahal. Kembali, miliki hidup yang teratur, karena firman Tuhan mengajarkan kita hidup yang teratur. Tidur yang teratur, makan yang teratur, hal-hal yang benar dan baik secara teratur. Dan miliki saat teduh yang teratur, itu yang paling penting. Mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, kami minta telinga kami diurapi Tuhan. Mata kami diurapi Tuhan. Hidup kami diurapi Tuhan. Kami mau belajar mendengar suara-Mu lebih jelas. Kami mau belajar fokus kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh. Sehingga ketika kami fokus kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, maka bisnis kami berbeda, rumah tangga kami akan berbeda, pelayanan kami akan berbeda. Karena hubungan kami dengan Tuhan makin baik, maka hubungan kami dengan keluarga pun akan makin baik. Dengan relasi kami pun makin baik. Dengan orang-orang di sekitar kami pun akan lebih baik. Dan kami juga bisa melayani dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan, tolong mampukan kami untuk mendengar suara-Mu lewat berbagai peristiwa. Dan biarlah seluruh aspek kehidupan kami terarah kepada tuntunan-Mu selalu. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami juga berdoa buat saudara-saudariku yang sedang mengalami sakit COVID-19 khususnya, baik yang isolasi mandiri maupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa mereka mengalami kesembuhan, pemulihan dan mujizat dari Tuhan. Dan kami juga tak lupa berdoa saudara-saudariku yang sedang mengalami sakit, Pak Slamet yang sakit stroke, Tuhan menjamah kesehatannya, Pak Daud yang mengalami sakit diabetes dan penglihatannya yang berkurang, Tuhan menjamah penglihatannya pula. Kami juga berdoa buat saudara Lukas, biar ia mengalami kesembuhan dari pneumonia. Kami juga berdoa buat Bu Padma yang ada di Kudo, biarlah Tuhan menjamah sakit kankernya. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudariku yang lain yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang sedang mengalami sakit paru-paru, yang sedang mengalami sakit jantung, yang sedang mengalami kelemahan di kepalanya, di persendian, di tulang-tulang. Dan kami berdoa, bilur-bilur Yesus menyembuhkan dan memulihkan. Yang sedang mengalami sakit di bagian-bagian pemikirannya, di jiwanya, kami berdoa ya Tuhan, Tuhan menolong, menjamah. Yang mengalami skizofrenia, yang mengalami halusinasi, yang mengalami mimpi-mimpi buruk, tidak bisa tidur. Kami juga berdoa, Tuhan memberikan damai sejahtera, pertolongan buat mereka. Kami saat ini berdoa buat anak-anak Tuhan yang bekerja setiap hari, baik sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha. Kami berdoa di bidang apapun mereka bekerja, di bidang peternakan, di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, di toko, di gudang, di apotek, di pabrik-pabrik, dan di hotel-hotel, di rumah makan, dealer-dealer motor, dealer mobil, dan usaha-usaha yang lain, termasuk di perbankan, di dunia keuangan. Kami berdoa ya Tuhan, hari-hari ini biar yang mereka kerjakan modal mereka, Tuhan memberkati modal mereka. Tuhan juga memberkati usaha mereka, melindungi mereka yang bekerja dengan
mempraktekkan protokol kesehatan dengan ketat. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan sudah memberkati dengan cukup dan Tuhan juga menyediakan segala keperluan kebutuhan anak-anak Tuhan setiap hari dengan cukup. Bahkan kami bisa menikmati, dari kecukupan itu kami bisa menikmati kelimpahan kebaikan kemurahan Tuhan. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan, biarlah Indonesia mengalami pemulihan di bidang ekonomi, Indonesia mengalami pemulihan di bidang kesehatan, dan biarlah proses vaksinasi dari tenaga kesehatan yang sekarang berlangsung, termasuk tenaga kesehatan dan fasilitator kesehatan yang lansia, kami berdoa sudah berlangsung, dan biarlah bulan Februari ini selesai tuntas dan makin hari makin cepat, sehingga target berikutnya para lansia dan rakyat segera dapat berlangsung. Bahkan kami percaya sebelum Desember 2021 bisa selesai tuntas. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, vaksinator yang baru, tenaga vaksinator yang bekerja dari rumah sakit, puskesmas, bahkan klinik-klinik, Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan yang baru. Kami memberkati Presiden kami, Jokowi bersama para stafnya, dengan hikmat Tuhan, otoritas dan wibawa Tuhan, Presiden Jokowi memimpin negeri Indonesia. Dan kami berdoa negeri Indonesia aman dan tertib karena Tuhan menjaga melindungi Indonesia, termasuk TNI, Polri, semuanya bekerja sama melindungi, menjaga keutuhan NKRI. Kami berdoa Tuhan malam ini, biarlah ketika kami beristirahat bersama dengan keluarga kami menikmati pemeliharaan Tuhan dan mempersiapkan diri di hari esok. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, biarlah berkat-Mu, khususnya kesehatan, hikmat, pertolongan dan solusi dari Tuhan, dan segala yang terbaik dari Tuhan turun atas kami, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin. Tetap sehat, tetap kuat, dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa hari esok.